إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur dan terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat diberikan kita taufik untuk tetap kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Diberikan kita taufik untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menjaga agama ini menjadi sekelompok kecil yang akan terus ada sampai hari kiamat, membela, menjaga dan menghidupkan agama ini. Dia adalah sunnah yang akan terus kita hidupkan, dan kita hidupkan hari ini adalah sunnah menghidupkan bulan Muharram dengan memperbanyak ibadah, dengan saum. Hari ini kita berpuasa Tasu'a dan insyaallah besok kita lanjutkan dengan puasa Asyura. Ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Di mana dahulu Rasul alaihi salatu wasallam berpuasa Asyura sejak beliau di Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, beliau berpuasa. Bahkan puasa Asyura puasa yang diwajibkan di awal-awal Islam, sampai datangnya perintah saum Ramadan. Di akhir hayat beliau ketika mendapatkan bahwa puasa Asyura ini juga adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu, karena mereka melihat bahwa hari itu adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun, sehingga mereka mengagungkan hari itu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, nahnu aula minkum. Tentu kami umat Islam, kami kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Musa lebih berhak untuk kemudian melakukan ini daripada kalian, dan Nabi sudah berpuasa sebenarnya. Maka di saat terjadi Fathu Mekah, Nabi ingin bahwa Islam adalah Islam yang berdiri dengan syariatnya, yang mulia dengan syariatnya, sehingga kemudian Rasul alaihi salatu wasallam banyak memperingatkan para sahabatnya untuk tidak muwafaqah, tidak menyerupai, tidak menyamai apa-apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk adalah di saat berpuasa Asyura. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat juga berpuasa di hari itu, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasara mengagungkannya. Maka Rasul mengatakan, kalau tahun depan saya masih diberikan kesempatan umur dan hidup, maka kita akan berpuasa juga di tanggal 9, yaitu seperti hari ini yang kita berpuasa, yang dikenal dengan Yaumut Tasu'a. Namun belum sampai Rasul ke tahun berikutnya, Rasul wafat terlebih dahulu. Dan itu tetap menjadi sunnah qauliyah dan sunnah takririyah Rasulullah SAW, dan kita melakukannya. Berpuasa tanggal 9, berpuasa tanggal 10, bahkan sebagian ulama mengatakan juga berpuasa di tanggal yang ke-11. Untuk apa? Mukhalafatu ahlil kitab. Berbeda dengan ahlul kitab, berbeda dengan orang kafir, tidak menyerupai orang kafir. Karena memang mukhalafatu ahlil kitab, mukhalafatul kufar, mukhalafatul musyrikin amrun maqsudun minas syariah. Karena memang berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan ahlul kitab, berbeda dengan orang-orang musyrik, perkara yang memang diperintahkan dalam syariat, bagian dari syariat. Dan itulah yang kita minta memang. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Kurang lebih 17 kali, paling tidak 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbeda. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang ahlul kitab. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Dan kita ini jalannya hanya jalan para anbiya saja, jalannya orang-orang yang siddiqin saja, jalannya para syuhada, jalannya para orang-orang saleh. Itulah al-mun'am alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat yang kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa bahwa mereka lah minas syuhada, minal nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Mereka para nabi, orang-orang yang diberi nikmat, mereka para nabi, mereka siddiqin, mereka syuhada, mereka orang-orang saleh. Itulah jalan yang harus kita ikuti, dan itulah yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi bukan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Maka sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam banyak syariat kita temukan bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam ingin memang kita berbeda dengan orang Yahudi, kita berbeda dengan orang-orang Nasara. Dalam berakidah kita harus berbeda dengan mereka, dalam beribadah harus berbeda dengan mereka, dalam bermuamalah harus berbeda dengan mereka, dalam akhlak dan adab kita berbeda dengan mereka. Sampai ketika setiap hal Rasul itu ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, menyebabkan orang-orang Yahudi itu panas juga. Ma yuridu hadzal rajul, sampai mereka mengatakan, apa yang diinginkan orang ini? Muhammad ingin apa ini? Tidak ada satupun yang kami lakukan, kata mereka, kecuali dia ingin berbeda dengan kami. Kalimat ini dilontarkan oleh orang-orang Yahudi di saat kemudian turun ayat terkait dengan bagaimana kita memperlakukan para wanita yang sedang haid. Bagaimana umat Islam, bagaimana Allah menurunkan syariat memperlakukan para wanita yang sedang haid. Karena orang-orang Yahudi punya perlakuan kepada wanita-wanita yang haid dengan cara yang tidak manusiawi sekali.
tidak boleh makan bersama mereka, bahkan tidak tinggal bersama mereka. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang orang-orang yang haid. Qul, katakan bahwa haid itu memang adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah para wanita. Tapi menjauhinya tidak seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Rasul mengatakan isna'u kulla syai', silakan lakukan apa saja terhadap para wanita yang haid itu. Ikut makan dengan kalian, tinggal bersama kalian, di rumah kalian, kecuali satu saja, illa nikah. Ini yang membuat marah orang Yahudi sehingga muncul kalimat tadi, ya. Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Apa yang diinginkan orang ini, tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali dia ingin berbeda dengan kita. Maka ada syariat sahur misalnya, bahwa kita diperintahkan dalam sahur, dalam berbuka berbeda dengan orang Yahudi. Yang membedakan antara farqu ma baina siyamina wa siyamil yahud aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan orang Yahudi adalah dalam masalah makan sahur berbeda, dalam masalah berbuka berbeda. Bahwa kita diperintahkan bersegera berbuka, tidak menunda-nunda seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda berbuka. Dalam penampilan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasara. Khaliful musyrikin, ahfus syawarib, wa awfur al-liha. Kata Rasulullah SAW, berbedalah dengan orang-orang musyrikin. Pangkaslah, rapikanlah kumis-kumis kalian, dan lebatkanlah, panjangkanlah dan biarkanlah jenggot itu. Apa? Mukhalafatul Yahud, mukhalafatul ahlil kitab. Karena ingin bahwa Rasul tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan orang-orang Yahudi, tidak sama dengan orang-orang ahlul kitab. Jadi khas kalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan orang-orang musyrik itu perkara yang memang dituntut dalam syariat. Terlebih kalau itu masalah akidah, ya. Bahkan dalam masalah berbicara saja, kalau kalimat itu kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasara, dan tidak pantas untuk diucapkan kaum muslimin, tidak boleh kita mengucapkannya. Maka Allah menegur para sahabat Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Allah tegur para sahabat yang mengatakan pada Nabi SAW, ra'ina. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian ucapkan kalimat ra'ina yang secara makna bahasa mungkin sama dengan kalimat unzurna, perhatikan kami, tengoklah kami. Tapi karena kalimat ra'ina biasa dipakai untuk membuli, untuk mengejek, dan itu dipakai oleh orang-orang ahlul kitab, Allah ingin mengganti kalimat ra'ina dengan kalimat unzurna. Ganti dengan unzurna. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jadi sampai dalam masalah berbicara. Maka sekalian, anak-anak sekalian santri yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini perkara yang penting yang perlu kita perhatikan. Masalah kita berusaha dalam kita melaksanakan din ini, kita juga harus bisa mukhalafah, ya, bagaimana kita harus berbeda dengan orang-orang musyrikin dalam berpenampilan, dalam berbicara, dalam beradab, dalam bermuamalah. Dan itu harus terus diingatkan terus menerus, karena memang akan terjadi dan sudah terjadi dan sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sikap mengikuti, meniru, mencontoh
Apa yang menjadi gaya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ini memang akan ada, terjadi, dan itu banyak. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, jauh-jauh hari Rasul sudah mengatakan itu. Maka perlu ini diingatkan, jangan sampai kita masuk di bagian orang yang diingatkan Rasul ini. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah. Sungguh pasti ada di antara kalian itu ya orang-orang yang akan mengikuti sunnah-sunnah, perilaku-perilaku, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah. Bahkan saking persisnya semua apa yang mereka lakukan dilakukan, apa yang mereka katakan dikatakan. Sampai saking miripnya sikap mencontoh membeo ini digambarkan Rasul alaihi salatu wasallam dengan hadzwal qudzati bil qudzah, seperti lurusnya, samanya, persisnya bulu yang ada di anak panah. Anak panah supaya larinya, melesatnya lurus, maka di belakang dipasang bulu. Tidak boleh orang sembarang masang bulu itu. Dipasang dengan presisi, dengan tepat, dengan lurus supaya tidak goyang. Artinya saking persisnya bagaimana sebagian kaum muslimin ini dalam mencontoh orang-orang kafir, digambarkan seperti itu oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan sampai dalam perkara yang sulit sekalipun, yang susah sekalipun, hatta law dakhalu juhra dhabbin, seandainya mereka masuk lubang biawak yang berkelok-kelok, yang susah sekalipun, yang sempit misalnya, yang bercabang-cabang, la dakhaltumuh, kalian akan ikut juga masuk ke situ. Para sahabat kemudian mengatakan, al-yahudu wan nasara, apakah mereka yang Anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman, kata Rasul, ya siapa lagi kalau bukan mereka? Maka anak-anak sekalian perlu terus kita ingatkan tentang masalah ini. Ya. Gaya rambut antum, ya, bukan tidak boleh berpenampilan menarik. Ya. Islam menyuruh kita berpenampilan menarik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Tapi bukan asal menarik dan indah. Ya. Tapi harus sesuai dengan syariat. Rambut kita sesuaikan dengan syariat. Jangan sampai kemudian ada model-model dari rambut kita yang itu adalah mukhala, yang itu adalah muwafaqah, sesuai mencontoh, justru meniru orang gayanya orang-orang kafir. Dalam kita berpakaian dilihat, ya. Jangan sampai kita lebih membanggakan pakaian-pakaian, apalagi di sana ada identitas kekufuran. Jangan. Dalam kita berpakaian, dalam kita bertutur kata, ayo dipilih-pilihlah kalimat-kalimat, kata-kata yang memang itu kata-kata yang baik, kata-kata yang memang pantas untuk kita ucapkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita terus berusaha untuk bagaimana kita menjadi umat yang memang meniru Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Karena mencontoh Nabi, meniru Nabi, mengikuti Nabi, itu tanda kecintaan kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran cinta kita kepada Allah diwujudkan dengan seberapa kita mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika banyak orang mengatakan saya cinta Allah,
saya cinta Allah, maka Allah turunkan ayat yang menguji mereka, ayatul mihnah. Benar enggak cinta kalian kepada Allah? Sehingga Allah mengatakan, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka bukti cinta itu terlihat pada fattabi'uni, ya ikuti saya, ikuti Nabi. Niscaya Allah akan cintai kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan itulah kenapa kalian berada di sini. Kenapa kalian berada di Albina? Karena kita ingin kita bersama-sama menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Kalian diarahkan, dibimbing, diingat-ingatkan untuk ayo bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan kalau itu yang kita lakukan, maka kita masuk dari bagian yang kecil tadi yang kita sebutkan di awal khutbah. Karena yang menghidupkan ini tidak banyak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan al-haq, itu gak banyak. Jadi umat yang akan terus menampakkan kebenaran ini, menghidupkan syariat ini, memurnikan syariat ini gak banyak. Rasul mengatakan la tazalu ta'ifah, akan senantiasa ada, tapi akan terus ada itu. Ta'ifah, bukan orang banyak, ta'ifah, sekelompok orang saja. Zahiratan al-haq, yang mereka itu memenangkan kebenaran, menampakkan kebenaran, membela kebenaran, hatta taqumas saah, sampai datangnya hari kiamat. Ya, kita berharap kita masuk dari bagian ini. Kelompok kecil ini yang menjaga syariat dengan cara ayo kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita berusaha untuk benar-benar berbeda, mukhalafah, mufaraqah, menjauhi, meninggalkan ahlul kitab, orang-orang musyrik. Sampai-sampai seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah menuliskan buku khusus tentang masalah ini, Iqtidha Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Beliau tuliskan dalam buku itu bagaimana kita dalam bersikap dengan orang-orang di luar Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menjadi orang-orang yang terus berada di sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana yaghfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.